Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Saya Yoga Vera Saputra dan di sebelah saya. Khairul Aziz. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu tentang pernikahan. Pembahasan ini menarik karena pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki aturan, tujuan, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi. Benar sekali. Oleh karena itu, pada podcast kali ini kita akan membahas pengertian pernikahan, dasar hukumnya menurut Al-Quran dan hadis, pendapat para ulama, tujuan pernikahan, bentuk pernikahan pada masa jahiliyah, hingga hukum menikah dalam Islam. Arul, sebagai pembuka, saya ingin bertanya, bagaimana sebenarnya pengertian pernikahan dalam Islam? Jika dilihat dari asal katanya, istilah nikah berasal dari bahasa Arab. Nikah yang memiliki makna berkumpul, bersatu, atau menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya dipahami sebagai hubungan tersebut, melainkan sebuah akad yang sah dan suci yang menghalalkan hubungan lain antara laki-laki dan perempuan, serta melahirkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Saya ingin bertanya kembali kepada Yoga, menurut Anda mengapa Islam memberikan penerapan atau penekanan? Menurut Anda mengapa Islam memberikan penekanan yang begitu besar terhadap akad pernikahan? Menurut saya, akad merupakan dasar dari sebuah pernikahan. Melalui akad, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah menurut syariat. Selain itu, akad juga menjadi bentuk komitmen, sehingga masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan dalam kehidupan rumah tangga. Saya setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan bukan hanya didasarkan pada rasa saling mencintai, tetapi juga pada komitmen dan bertanggung jawab. Pernikahan menurut Al-Quran, menurut Yoga, apakah Al-Quran juga menjelaskan mengenai pernikahan? Tentu, di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang membahas tentang pernikahan. Salah satunya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3 yang menjelaskan bahwa laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan yang disukai dengan syarat mampu berlaku adil. Selain itu, terdapat pula ayat lain yang menjelaskan hubungan suami istri setelah berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan memiliki dasar yang jelas dalam ajaran Islam. Saya ingin mengetahui pendapat Arul, apa hikmah dari adanya aturan pernikahan yang dijelaskan langsung di dalam Al-Quran? Menurut saya, hikmahnya adalah agar umat Islam memiliki pedoman dalam membangun rumah tangga. Dengan mengikuti aturan tersebut, diharapkan kehidupan rumah tangga menjadi lebih harmonis serta mampu menjaga hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Selain Al-Quran, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang pernikahan? Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang telah mampu untuk menikah. Tujuannya adalah agar seseorang dapat menjaga pandangan, menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari perbuatan zina. Bahkan, hubungan antara suami dan istri yang dilakukan dengan cara yang halal juga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Menurut Yoga, mengapa menikah disebut sebagai salah satu bentuk ibadah? Karena itu ya dalam pernikahan terdapat niat untuk menjalankan perintah Allah SWT. Selain itu, setiap kewajiban yang dilaksanakan dengan ikhlas, seperti saling menghormati, mencari nafkah, dan mendidik anak, juga menjadi bagian dari ibadah. Bagaimana? Lalu saya ingin bertanya balik pendapat para ulama. Bagaimana pandangan para ulama mengenai pernikahan? Para ulama menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Ulama masa ini juga menjelaskan
bahwa tujuan pernikahan tidak hanya sebatas menghalalkan hubungan suami istri, tetapi juga membentuk keluarga yang harmonis serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Yoga, apa tantangan terbesar dalam membangun rumah tangga saat ini? Menurut saya, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga komunikasi dan saling memahami. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Namun, komunikasi yang baik akan membantu menyelesaikan setiap permasalahan dalam bijaksana. Selanjutnya, apa sih tujuan utama pernikahan dalam Islam? Saya bertanya ke Arul. Ada beberapa tujuan pernikahan, tujuan penting, yaitu memenuhi fitrah manusia, menjaga akhlak, membangun rumah tangga yang islami, memperhatikan kesesuaian pasangan atau kafaah, serta menjadikan pernikahan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa tujuan tersebut, menurut Yoga, mana yang paling mendasar? Menurut saya, membangun keluarga yang harmonis merupakan tujuan yang paling mendasar. Jika hubungan dalam keluarga berjalan dengan baik, maka tujuan-tujuan lainnya akan lebih mudah tercapai. Bagaimana kondisi pernikahan sebelum datangnya Islam? Sebelum Islam datang, terdapat beberapa bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Setelah Islam hadir, praktik-praktik tersebut dihapuskan dan digantikan dengan sistem pernikahan yang lebih bermartabat. Bentuk pernikahan yang sesuai dengan syariat tetap dipertahankan, sedangkan praktik yang merugikan perempuan maupun keluarga itu sangat dilarang. Arul, saya ingin bertanya balik terhadap Anda. Menurut Arul, mengapa Islam menghapus praktik-praktik tersebut? Mengapa Islam menghapus? Karena Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia. Oleh sebab itu, setiap bentuk hubungan yang tidak memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, maupun keturunan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Nah, terakhir ini Arul, apakah hukum menikah sama bagi setiap orang? Tidak, hukum menikah bergantung pada kondisi masing-masing individu. Ada yang wajib, sunnah, makruh, haram, maupun mubah. Penentuan hukum tersebut didasarkan pada kemampuan seseorang, serta tujuan dan kondisi yang dihadapinya. Saya memiliki pertanyaan terakhir. Menurut Yoga, apa yang perlu dipersiapkan seseorang sebelum menikah? Menurut saya, persiapan yang paling penting bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga kesiapan mental, pemahaman agama, kedewasaan dalam berpikir, serta kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami ataupun istri. Saya sependapat, saya sepakat. Persiapan yang matang akan menjadi bekal untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Alhamdulillah, pembahasan kita mengenai pernikahan dalam Islam telah sampai di penghujung acara. Semoga materi yang telah kita diskusikan dapat memberikan pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya sebuah ikatan antara dua orang, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki tujuan yang sangat mulia. Kami berharap pembahasan ini dapat menambah wawasan dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk mempersiapkan pernikahan dengan ilmu, tanggung jawab, dan niat yang baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.